Seminggu kemudian telah berlalu. Pertunangan Raja dan Sania dilaksanakan di rumah paman Sania. Semua warga di desa itu berdatangan menghadiri acara tersebut. Semua terlihat bahagia. Sesekali Raja memandang wajah ibunya yang selalu tersenyum. Ada perasaan haru di hati Raja. Ketika ibunya terlihat sendiri, Raja datang memeluknya dari belakang. Tanpa melihatnya, ibu Raja tahu itu adalah anak kesayangannya. "Anakku." Lalu dia berbalik menghadap Raja. Dia membelai wajah anaknya itu dan berkata, "Terima kasih, Nak. Doa ayah dan ibu selalu menyertaimu. Semoga Sania adalah pilihan yang terbaik untukmu." Raja tak berkata apapun. Dia hanya menangis dan memeluk ibunya. Tak lama kemudian, Mustafa pun datang ikut memeluk mereka. "Bolehkah aku ikut dalam acara ini?" Kemudian mereka tertawa bersama. Ibu Raja pun membelai wajah Mustafa, anak dari kakaknya yang sudah meninggal. Mustafa ikut tinggal bersamanya setelah ibunya menyusul kepergian ayahnya. Lalu ibu Raja berkata sambil menarik tangan kedua anak laki-lakinya itu, "Ayo Nak, acaranya akan segera dimulai." Raja dan Mustafa saling berpandangan dan tersenyum lalu mengikuti ibunya. Di sela-sela acara pertunangannya, Raja tak henti-hentinya menggoda Mustafa dengan Lastri. Acara tukar cincin dan seserahan pun sudah dilakukan. Sania nampak tersipu-sipu malu ketika Raja memandangnya. Sebelum mereka berpamitan pulang, Ibu Raja meminta agar acara akad dan resepsi pernikahan dilangsungkan di rumahnya, mengingat kondisi ayah Raja yang sakit tidak bisa bepergian jauh. Di kamarnya, Raja terus terbayang wajah Sania. Matanya yang indah, senyumnya yang manis, membuat Raja ingin segera bertemu dengannya. Begitu pula dengan Sania. Dia terus memandang cincin di jari manisnya. Lastri sepupunya berkata, "Wah, sepertinya ada yang bakalan tidak tidur malam ini." Sania tersenyum dan berkata, "Apaan sih?" Lastri menggodanya. "Pasti kamu terbayang-bayang tatapan matanya itu kan? Aku bisa melihat bagaimana dia menatapmu. Romantis sekali." Sania mengelak dan berkata, "Sudah ah, ayo tidur." Lastri lagi-lagi menggodanya. "Yakin bisa tidur?" Sania hanya tersenyum dan menutup wajahnya dengan bantal, karena malu ketahuan Lastri sedang memikirkan Raja. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pernikahan Raja dan Sania berlangsung sangat meriah. Semua keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat datang menghadiri pernikahan mereka. Di saat resepsi pernikahan Raja dan Sania, Mustafa mempersembahkan sebuah lagu untuk mereka. Ternyata diam-diam Lastri terbawa perasaan. So sweet banget sih," gumamnya dalam hati sambil menaruh kedua tangannya di pipinya. Setelah semua tamu undangan pulang,
Ibu raja mengantar Sania sampai di pintu kamarnya. Di sana raja tengah duduk di ranjang sambil memegang androidnya. Tidak lama kemudian raja melihat Sania yang sedang berdiri tak jauh darinya. Raja menyimpan android miliknya dan berkata, "Apakah kamu akan terus berdiri di sana?" Sania tetap berdiri di sana tanpa mengatakan apapun. Lalu raja berdiri dan menghampirinya. "Apakah aku perlu membantumu berjalan ke sana?" Sania diam saja. Lalu dia berjalan dan duduk di pinggir tempat tidurnya. Kemudian raja ikut duduk tak jauh di samping Sania. Mereka semua diam, mungkin karena sedang berpikir bagaimana memulai percakapan ini. Beberapa menit kemudian raja berkata, "Jadi, apa selanjutnya?" Sania tampak bingung. "Maksudmu?" Raja kembali berkata, "Lamaran sudah, tunangan sudah, menikah sudah, pesta sudah. Lalu, sekarang apa?" Sania hanya tertunduk, lalu raja kembali berkata, "Apakah kau mengantuk?" Sania menjawab, Iya, kamu?" Raja berkata, Aku, aku tidak. Kalau kamu mau tidur, tidur saja." Sambil menepuk kasurnya. Sania hendak mengambil sebuah bantal, lalu raja berkata, "Kamu mau kemana?" Sania berkata, "Tidur." Raja berkata, Maksudku tidur di mana?" Sania berkata, "Di lantai juga bisa." Raja nampak kaget dan berkata, "Kenapa di lantai? Kan ada tempat tidur." Sania berkata, "Jika kamu ingin aku tidur di sini, aku akan tidur di sini." Sambil menunjuk tempat tidur mereka. Raja berkata, "Ya, tentu, silakan." Mempersilahkan Sania tidur. Saat Sania hendak berbaring, Raja berkata, "Tunggu, apa kamu akan tidur dengan pakaian itu?" Sania melihat pakaian pengantinnya yang masih melekat di badannya. Lalu dia berkata, "Lalu aku harus bagaimana?" Raja berkata, "Jika kau merasa nyaman, ya pakai saja." Mereka berdua sama-sama berbaring. Yang satu menghadap ke kanan, yang satu lagi menghadap ke kiri. Namun tak ada satupun di antara mereka yang memejamkan mata. Hampir sejam berlalu, keduanya tak juga bisa tidur. Lalu Raja berkata, "Apakah kamu sudah tidur?" Sania berkata, "Belum." Raja berkata, "Bukankah kamu mengantuk? Mengapa belum tidur?" Sania kembali berkata, "Kamu sendiri? Kenapa tidak tidur?" Raja bangkit duduk dan bersandar. "Aku tidak bisa tidur." Sania pun melakukan hal yang sama. "Aku juga, meski aku sudah berusaha, tapi tetap saja aku tidak bisa memejamkan mataku." Saat semua terdiam, tiba-tiba terdengar suara bunyi perut raja meminta makan. Sontak mereka semua kaget dan tertawa. Sania berkata sambil tersenyum, "Aku rasa
Aku tahu mengapa kamu tidak bisa tidur. Raja pun tersenyum dan berkata, "Jangan-jangan kamu juga mengalami hal yang sama?" Sania tersenyum dan mengangguk. Lalu mereka berdua hendak mengambil makanan di dapur. Namun mereka baru saja turun di tangga menuju lantai 1 rumahnya, mereka sudah berhenti. Ternyata masih banyak keluarga yang sedang asik mengobrol, memandang mereka penuh tanda tanya. Ibu Raja menghampiri mereka dan berkata, "Ada apa, Nak?" Raja berkata, "Kami lapar, Bu." Mendengar ucapan Raja, ibunya malah tertawa. "Ya ampun sayang, maafkan ibu. Ibu lupa membawakan kalian makanan." Ibu Raja membantu Sania mengambil makanan. Setelah itu ibu Raja meninggalkan mereka dan kembali ke ruang keluarga bersama keluarga yang lain. Raja dan Sania duduk dan makan berdua. Mereka masih terlihat malu-malu satu sama lain. Setelah makan, Raja dan Sania kembali ke kamar. Namun ketika masih di pintu, Mustafa berteriak, "Habis isi bensin ya Tuan?" Lalu mereka semua tertawa. Sementara Raja dan Sania sangat malu dibuatnya. Setelah itu Raja menarik tangan Sania mengajaknya ke kamar. Melihat hal itu Mustafa semakin menggodanya, namun Raja tidak menghiraukannya.